Ya, sidang perkara nomor 298 ya. Atas nama terdakwa Shane Lucas Ketua Pangundian, terduga tergugat umum. Sehat saudara? Sehat yang mulia. Sekarang giliran saudara membaca nota pembelaan. Ya, silakan terdakwa bacakan. Brother Shane Lucas. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, tim penasihat hukum, dan para hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada saat ini saya masih diberi kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan ini dalam keadaan baik dan sehat. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya selaku terdakwa dalam perkara yang telah dipersidangkan pada Pengadilan Negeri Selatan ini. Majelis Hakim yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua David, Bapak Yonatan Latumaina, beserta Ibu. Saya meminta maaf. Saya sungguh menyesal atas apa yang telah terjadi kepada Kristalino David Ozora. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menjawab mungkin bukan hanya doa saya, tetapi doa dari orang tua saya, orang tua David, keluarga, serta seluruh orang-orang yang sayang dengan Kristalino David Ozora. Karena pada tanggal 16 April 2023, Kristalino David Ozora sudah bisa pulang ke rumah. Saya sungguh bersyukur. Kemudian pada tanggal 30 April 2023, Kristalino David Ozora sudah mulai bisa berjalan. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena selalu ada perkembangan positif pada David. Hingga pada tanggal 3 Mei 2023, Kristalino David Ozora sudah mulai bersekolah. Saya selalu berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kondisi David semakin baik setiap hari dan cepat pulih seperti sedia kala. Majelis Hakim yang saya muliakan, selama hampir 7 bulan saya ditahan, saya telah merenungi diri saya dan saya menyesali apa yang telah terjadi. Saya juga memohon maaf kepada masyarakat Indonesia karena sudah dibuat marah akibat kejadian ini. Saya juga memohon maaf kepada Majelis Hakim, Bapak dan Ibu Jaksa yang sudah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk proses persidangan ini. Majelis Hakim yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya juga merasa menjadi korban dalam kejadian ini. Karena dari apa yang saya renungi dan saya dengar selama proses persidangan ini, saya sama sekali tidak mengetahui banyaknya masalah antara Mario, Agnes, Amanda, dan David. Juga orang-orang yang diajak Mario sebelum terjadinya kejadian malam itu. Saya hanya mengetahui dari apa yang Mario ceritakan tentang pacar yang dilecehkan oleh seseorang kepada saya. Saya bahkan tidak mengenal dengan Agnes maupun David. Dan saya baru kenal dengan Agnes dan David hanya pada hari itu saja. Saya sungguh menyesal Yang Mulia. Kenapa pada hari itu saya harus ikut dengan Mario? Saya sama sekali tidak terbayangkan yang akan terjadi pada saat Mario menyerahkan handphonenya kepada saya. Saya tidak mengerti apakah saya hanya diminta memvideokan pembicaraan mereka atau diminta memfotokan. Begitu cepat peristiwa itu terjadi. Entah apa yang membuat saya tidak langsung refleks saat Mario mengayunkan kakinya dan menendang David. Entah apa yang menyebabkan saya seolah-olah terhipnotis dan baru sadar untuk melerai dan menghalau, menghentikan Mario melakukan tindakan penganiayaan selanjutnya. Sekali lagi saya menyesal dan mohon maaf atas musibah yang terjadi ini. Majelis Hakim yang saya muliakan, saya memohon maaf dan berterima kasih kepada keluarga besar Si Hombing, khususnya tim hukum keluarga Borsak Tirumonggur,
si Hombilum Bantoruan se-Indonesia yang diketuai oleh Bapak Tua Happy, yang sudah bersedia mendampingi saya selama berbulan-bulan dalam persidangan. Mohon maaf, saya sudah membuat malu keluarga. Mohon maaf juga, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Bapak Tua, Inang Tua, Bapak Uda, Inang Uda, Amang Boru, Namboru, Abang dan Kakak semuanya. Mohon maaf sudah banyak merepotkan. Terima kasih atas dukungan dan doa, dan juga sudah menemani dan menguatkan ayah selama di tahanan. Saya mohon izin juga, mohon maaf kepada ayah saya. Ayah, aku minta maaf ayah, karena sudah mempermalukan ayah yang seharusnya menjadi kebanggaan ayah, malah menghancurkan nama baik ayah. Saya juga sudah memaafkan Mario yang telah membuat keterangan palsu tentang saya, yang membuat saya akhirnya terjerumus dalam perkara ini. Saya juga mendoakan Agnes agar tabah menerima ini semua. Biarlah kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat amat berharga untuk saya dan menjadikan saya orang yang lebih baik lagi ke depannya. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, tim penasihat hukum, dan para hadirin yang saya hormati. Sebagai penutup, Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya memohon kepada yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini. Saya berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-segalanya, dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Bahwa sekalipun demikian, apabila yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan yang memutus perkara ini berkenan memberikan putusan bebas kepada saya, atau setidaknya putusan lepas dari tuntutan, namun apabila Majelis Hakim yang mulia berbeda pendapat lain, sudi kiranya memberikan putusan yang seringan-ringannya bagi saya. Demikian surat nota pembelaan ini saya buat dengan permohonan dan harapan. Dengan kerendahan hati saya berdoa kiranya Tuhan dapat menyertai Majelis Hakim yang mulia dalam memutuskan perkara ini. Atas perhatian dan perkenanan Majelis Hakim yang mulia, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Jakarta, 22 Agustus 2023, Saint Lukas Lumantoruan. Terima kasih yang mulia. Ya.